DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum Sobat Zakat, kembali lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Di DSM Podcast Inspirasi Berbagi kali ini kita temanya akan membahas kain tenun. Apa sih kain tenun itu? Kain tenun adalah kain khas Indonesia yang memiliki corak yang beragam serta cantik sekali dan juga sering digunakan untuk di beberapa acara seperti di acara pernikahan atau yang kemarin-kemarin ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu tenun ini tampil juga di delegasi G20 serta kain tenun ini terbuat dari benang lungsing dan benang pakan. Saya juga baru tahu ini, ternyata benang itu ada namanya sendiri-sendiri ya. Nanti untuk masalah benang kita bahas bersama pakarnya. Langsung aja kita berkenalan dulu nih sama pakar kain tenun. Selamat pagi Mas Irfan. Pagi Mbak Ayu. Gimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. luar Jadi biasa. kita ini Mas Irfan ini adalah, bisa diceritakan sedikit Mas Irfan ini kegiatannya saat ini apa gitu, serta berkenalan nih dengan teman Sobat Zakat, kita panggilnya Sobat Zakat ya, iya. untuk subscriber dari Dompet Sosial Madani. Silakan. Ya, kalau keseharian saya sebagai ambil zakat juga Mbak di DSM. Di DSM. Ya, alhamdulillah baru aja sebenarnya, baru 3 bulan. Di bagian apa itu? Di fundraising. Oh, di fundraising. Cuman Tapi saya di cabang Jembrana. Oh, di cabang Jembrana. Iya. Selain itu apa lagi selain menjadi amil di Dompet Sosial Madani? Sekarang lagi ngurusin usaha keluarga ini, tenun ini yang sekarang. Tenun ini apa? Teratai ini. Oh, Iya. ini usaha keluarga. Oh. Ini usaha keluarga, memang udah dari turun-temurun sebenarnya. Dari turun-temurun. Dari tahun berapa itu? Kalau awal mulanya ya? Iya, awal mulanya. Kalau awal mulanya itu dari saya ini generasi keempat Mbak. Oh, generasi keempat dari keempat. usaha keluarga ini ya. Iya betul. Jadi awal mulanya itu dari kakeknya bapak saya. Bapaknya kakek saya. Iya, aduh, udah Sama. bingung nih nyebutnya apa berarti nyebutnya. Apa ya? Iya. Moyang kali Nenek atau moyang. kakek buyut Kakek gitu moyang. ya. Kakek buyut. Iya, kakek jadi buyut. Benar. itu Berarti udah- dari udah- usahanya dari kakek buyut. Betul. Udah 4 generasi 4 sampai generasi. ke saya. Cuman sekarang yang ngelola saya, bapak saya. Gitu. Saya bantu-bantu aja sebenarnya. Bantu-bantu aja berarti ya. Oh, berarti tahun 2010. Iya, kalau merek teratainya ini ya sekitar tahun 2010. Oh, 2010. Tapi kalau misalnya yang tadi awal mula tenunnya itu sekitar 1960-an dari kakek buyut saya itu. Karena memang beliau yang pertama kali waktu itu yang jadi pengrajin. Oh, Di saat berarti itu. kakeknya sendiri yang tenun. Oh. Ya kakek saya sendiri. Saya juga nggak tahu ya karena waktu itu saya belum ada. Iya. Belum tanya lebih lanjut ya, nanti bisa tanya sama keluarga Cuman memang dulu itu di kampung saya itu namanya Loloan. Saya di Loloan Barat, ada Loloan Timur juga. Itu kampung khas Melayu. Memang penduduknya berbahasa Melayu, sukunya suku Bugis. Gitu. Memang dalam sejarahnya panjang lah kayak gitu, panjang lah. Nah, kebanyakan masyarakatnya sebenarnya dahulu itu mereka nenun gitu. Tapi tenunnya bukan kayak sekarang. Ada tenun lebih sederhana lagi alatnya. Jadi mereka itu biasanya nenun keseharian aja, ngisi waktu luang kayak gitu sambil bikin kain. Karena dulu kan kain-kain itu nggak ada kain pabrikan kayak gini kan. Iya, zaman dulu kan Jarang masih manual semua semuanya. gitu. Nah, jadi dulu itu mereka nenunnya di bawah rumah panggung masing-masing gitu. Rumah khas panggung, rumah khas mereka di kampung saya. Sampai sekarang masih ada rumah panggung itu. Gitu. Yang bawahnya yang tinggi itu ya rumahnya. Betul. Oh ya, 2 saya meter, pernah lihat sih. sekitar 2 meter lebih lah. Iya. Gitu. Oh gitu. Berarti Mas Irfan kalau
apa tadi keturunan keempat. Ya, Ya. ini sejak kapan mengelolanya? Kalau dari keturunan keempat. Saya sendiri ngelola sejak lulus kuliah. Saya lulus kuliah itu tahun 2020. Memang pas sudah tingkat akhir itu saya udah merencanakan gitulah. Ini nggak ada yang nerusin kalau nggak saya nerusin gitu. Iya, benar-benar. Ini warisan budaya, warisan keluarga. Karena di desa saya juga udah nggak ada lagi, tinggal keluarga saya aja yang meneruskan tenun ini. Karena emang tidak ada yang meneruskan gitu. Jadi Mas Irfan berinisiatif untuk menjadi penerus gitu ya Mas Irfan. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Irfan. Dan tadi nih Mas Irfan kan bahas alat ya. Tadi saya dengar-dengar ada namanya alat Lungsi. ATBM. Oh, ATBM. ATBM. Nah, itu alat apa itu ATBM itu? Sebelumnya saya coba saya jelaskan yang tadi Mbak bilang ada lungsi, ada pakan. Itu sebenarnya bukan benang. Oh iya, benar-benar. Apa itu? Itu bukan jenis benangnya, tapi kalau di tenun itu dia kan mekanismenya itu ada benang yang vertikal, ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu, dan mereka saling menjepit gitu. Kalau yang vertikal itu biasanya kita sebutnya benang lungsi. Benang lungsi itu biasanya polosan. Nah, sedangkan benang pakan ini nanti yang ngebawa motifnya. Oh, jadi ini ya, motif-motif kayak gini ini namanya benang pakannya. pakan. Oh. Gitu. Jadi dia nih nanti yang arah horizontal gini, seret kayak gitu. Terus bawa benang, bawa motifnya. Gitu. Itu benang pakan namanya. Oh, itu nama ininya, bukan nama benangnya Bukan ya berarti. jenis benangnya, bukan jenis benang. enggak, Oh, gitu. oke. Tapi fungsinya dia di tenun itu gitu. Nah, kalau ATBM itu singkatan dari alat tenun bukan mesin. Oh, alat tenun Gitu, bukan iya. mesin. Alat tenun bukan mesin, ATBM. Nah, ini sebenarnya ATBM ini alatnya udah sedikit lebih modern daripada kakek buyut saya dulu. Oh. Gitu. Kalau kakek buyut saya dulu itu, kalau sekarang namanya tenun cak-cak. Gitu. Nah, kalau ATBM ini dia lebih cepat proses pembuatannya. Jadi kalau misalnya di tenun itu biasanya satu hari dapat satu sarung, karena produk kita sarung. Iya. Sekitar 2 meter lah satu hari dapat. Oh, satu hari itu. Nah, kalau tenun cak-cak yang dulu itu bisa sampai 2 minggu gitu baru dapat satu lembar. Karena ini sekarang alatnya lebih modern, jadi lebih cepat juga ya jadinya ya. Oh, gitu. Oke. Jadi langsung aja deh ini ya untuk Sobat Zakat yang penasaran nih, saya juga penasaran sih sebenarnya alatnya itu kayak gimana. Jadi nanti sekalian ya kita lihat mana yang benang lungsi dan benang pakan ya. Langsung aja kita lihat videonya. Nah, itu dia videonya. Tadi Sobat Zakat udah lihat ya. Tadi itu ya berarti ya yang sama ibunya di masukkan itu benangnya, berarti itu untuk motif. Iya, betul. Itu benang pakan. Oh, kalau benang yang udah ditempel yang itu udah yang banyak berjajar polos itu namanya warna benang orange itu. Nah, itu benang lungsinya. Oh, itu benang. Gitu. Oh, saya kira benang itu jenis benangnya. Ternyata Enggak. emang fungsinya ya. Iya, Nah, fungsinya. Oke, berarti itu ya untuk tenun ATBM. Apalagi kalau di Bali ini namanya apa? Endek ya? Endek. Oh, endek itu juga ditenun juga ya? Iya, sama. Oh. Itu Berarti endek. ini masuk endek atau bukan? Iya, sama masuk endek juga. Masuk endek juga. Oh.
berarti Cuman emang memang khas Bali itu namanya ende. ende. Gitu, Oh, ende berarti itu khas emang di Bali. berbagai tempat namanya beda-beda ya? Namanya kayak beda-beda, gitu. tapi secara umum prosesnya sama. Di Sama, tenun itu sama. ada benang yang vertikal, ada yang horizontal, kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau tadi kan emang berbeda-beda ya setiap nama. Jadi tenun ini asalnya dari mana sih sebelumnya itu? ATBM. Asal tenun, maksudnya muncul tenun pertama kali itu di Kalau mana? muncul pertama kali saya kurang tahu Mbak ya. Tapi kalau misalnya di ATBM sendiri itu sebenarnya saya sempat baca-baca juga. Kalau ATBM itu dulu awalnya dari Bandung sebenarnya gitu. Ada juga yang mengatakan awalnya dari Arab gitu. Tapi kalau tahun-tahunnya saya kurang tahu dan kurang bisa memastikan benar atau enggaknya kayak gitu. Jadi memang awal mulanya itu dari Bandung kayak gitu. Dan sebelum ATBM itu ada tadi yang tenun cak-cak itu yang lebih sederhana lagi. Tapi emang prosesnya lama ya. Ya betul. Karena alatnya itu belum modern. Oke, berarti kalau tadi kan kita lihat nih ada ibu-ibunya itu ya. Kalau di Teratai sendiri ini berapa? Apa disebutnya ya? Pengrajin. Pengrajin ya. Pengrajinnya ya. Itu berapa? Berapa orang kalau di Teratai? Kalau kita ada yang pengrajin tenunnya yang kayak di video tadi itu kita ada 9 orang sekarang yang menenun itu. Jadi satu orang jalanin satu alat. Satu alat. Gitu. Tapi kita kan prosesnya dari hulu ke hilir. Kita dari hulu ke hilir. Jadi awalnya itu benang putih polos gitu Mbak. Ada benang untuk lungsi, ada untuk pakan. Yang lungsi itu tinggal kita langsung celup sesuai warna, misalnya kayak yang di video tadi warna orange tuh. Iya, warna orange nah, itu. kita celup orange, terus dijemur, terus digulung ke alatnya lungsi namanya gitu. Nah, kalau yang pakannya kita proses dulu dibikin motif, kemudian dicelup, terus di kupas ikatan buat bikin motifnya itu. Terus dibuka, diurai, baru masuk ke alat tenunnya. Kayak gitu. Nah, kalau yang proses-proses awal tadi sebelum tenun itu bisa makan waktu sekitar seminggu lah, gitu. Baru nanti masuk ke proses tenun. Di tenunnya itu ada 9 orang yang nenun. Kalau yang celup itu ada 1 orang, terus yang bikin motif ada lagi. Oh, terus emang beda-beda ya ini kerjanya. Dan untuk yang mengerjakan kain di Teratai ini emang warga sekitar ya? Ya, betul. Bagus. Jadi Mas Irfan ini juga memberdayakan untuk warga sekitar juga, untuk mereka kan biar ada kegiatan dan juga gitu. Oh, keren. Tepuk tangan lagi dong untuk Mas Irfan. Dengan inisiatifnya loh yang udah dipikir dari setelah lulus kuliah, kan biasa orang lulus kuliah maunya yang lain deh ini biar tetap keluarga lah gitu. Mas Irfan kerjain yang lain. Ternyata Mas Irfan punya inisiatif untuk meneruskan saya emang usaha suka keluarga. Jualan sebenarnya. Oh, emang lebih suka jualan juga. Kebetulan sekali. Mungkin karena juga dari keluarga ya. Biasanya kalau keluarga kan pengaruhi kan. Jadi ngelihat orang tua jualan jadi pengen ikutan gitu ya. Oke, kalau misal nih, kalau kain tenun, apalagi tadi kita sudah bahas endek ya. Endek ini sejak kapan sih ada di Bali gitu? Kalau di Bali setahu saya ya Mbak ya. Kalau kain endek ini itu udah ada dari zaman kerajaan Gel-Gel waktu itu. Majapahit berarti. Itu sekitar abad 18-an lah. Oh, 18-an. Gitu. Memang tenun endek ini diwariskan dari sana gitu. Tapi ya itu tadi bukan ATBM, belum ATBM. Belum ada ATBM itu. Belum ATBM dia. Tapi memang udah sebutannya kayak gitu mungkin ya, udah endek dari dulu. Iya benar-benar. Oh, udah lama sekali berarti ya emang masuk ke Bali gitu si kain tenun ini. Oke. Kalau alatnya dari yang Mas Irfan punya nih yang ada di Teratai kan tadi ada namanya cak-cak ya? Cak-cak. Cacak. CAG. Oh, cak-cak. Cak-cak. Gimana saya juga itu logatnya? Kan, iya. Ya. Oh iya ya, tarik kecak itu ya. Tak gitu. Kalau itu kan cak-cak itu yang sederhana tapi lebih lama. Kalau punya Mas Irfan kan udah
satu hari bisa satu hari jadi gitu karena lebih modern. Itu ada namanya nggak? Ada namanya ini alat tenunnya ini gitu. Enggak sih, memang ATBM aja memang sebutannya ATBM aja. ATBM aja sebutannya. Nggak ada tenun apa Frankie misalnya, nggak ada. Nggak ada, emang ATBM aja. Gitu. Kan ya berarti emang udah namanya ATBM gitu, sebutannya emang ATBM. Nah, kalau ini saya mau menanyakan nih, kan kalau kain-kain tenun gini nih udah, maksudnya sekarang ini banyak ya pemuda-pemuda yang udah mulai mau menggunakan pakaian-pakaian tradisional tenun atau batik gitu kan. Itu kalau perbedaannya apa sama batik? Itu sama aja atau beda? Sama batik ya. Kalau tenun itu Mbak, tadi ada benang lungsi dan benang pakan. Benang pakan itu yang ngebawa motifnya. Jadi setiap utas benangnya itu satu utas gitu, itu udah garis-garis motifnya. Jadi si garis-garis motif ini nanti yang ditumpuk-tumpuk kayak gini. Satu. Jadi satu ini ngebentuk motif. Awalnya dia cuman benang aja, garis-garis doang gitu. Nah, bedanya sama batik, kalau batik itu udah kain lembaran baru dibatik gitu. Baru kalau ini kan dari bentuk benang jadi kain. Kalau batik udah kain ya. Baru dikasih motif gitu. Ada yang dicap, ada yang ditulis, ada yang di-print dan segala macam lainnya gitu. Berarti emang kalau tenun itu motifnya ya dari si benangnya itu dari ya? si benangnya dibuatnya gitu. Okay. Kalau ini apa namanya, satu hari bisa satu kain. Nah itu produksinya gitu per bulan atau itu berapa kejualnya, itu banyak nggak sih yang nyari? Karena kan kayak masih awam juga walaupun ini ya banyak yang cari gitu. Ya kalau produksinya, karena satu hari dapat satu kain. Kalau satu bulan satu alat itu bisa sekitar 20. Karena memang kapasitasnya si lungsi tadi. Lungsi itu ada, dia kayak gulungan gede gitu Mbak. Panjangnya 1 meter lebih gitu. Nah, itu bawa yang ngegulung benang lungsinya. Nah, itu kapasitasnya 20 sampai 22 kain. Gitu. Nah, nanti setelah hari pertama dapat satu kain, kedua dapat lagi sampai ke 20, benang itu habis. Nah, habis udah harus diisi lagi. Nah, jadi waktu pengisian itu ya sekitar jedanya 1 minggu baru diisi lagi tenunannya, baru bisa dipakai lagi. Gitu. Makanya kalau 1 bulan sekitar satu alat itu 20. Kalau misalnya satu alat 20, 1 bulannya berarti 9 alat tinggal dikali. Gitu. Jadi sekitar 180 per bulan ya. Per bulan. Gitu, tapi itu idealnya. Tapi realitanya biasanya pengrajin-pengrajin kita yang namanya hidup di desa Mbak ada hajatan misalnya harus bantu gitu, sakit dan lain sebagainya, ada banyak keperluan. Jadi biasanya 20 itu habisnya 1 bulan, kadang 1 bulan lebih juga gitu. Gitu emang ya kondisi. Tapi kalau ngelihat dari alatnya 1 idealnya bulan itu segitu. Idealnya 20. Gitu. Ini nih, siapa tahu nih Sobat Zakat mau ada yang cari kain tenun. Ini di mana sih alamatnya ini Teratai kalau ada yang mau cari? Kita ada di Kabupaten Jembrane di Bali. Itu bisa kalau di Google Map tinggal ketik aja tenun Teratai gitu. Nanti ada di daerah Jembrane. Bisa langsung pesan di sana atau kita bisa pesan WA atau di Shopee juga bisa. Oh ya, nanti taruh aja ya di bawah sini gitu ya, nama telepon dan juga online shopnya. Ya boleh. Oke. Berarti itu misal ada yang mau pesan untuk jumlah banyak gitu kan, biasanya untuk kantor, untuk seragam gitu-gitu, itu bisa juga. Bisa. Kita memang biasanya melayani reseller Mbak. Kebanyakan reseller yang beli ke kita. Reseller kita itu ada banyak lah jumlahnya. Ada juga orang yang memang beli buat dipakai gitu. Jadi kita melayani B2B, B2C juga gitu.
kebanyakan memang reseller gitu yang datang. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli dalam jumlah banyak dengan motif tertentu, kita bisa layani insya Allah. Oh berarti gitu. bisa ya, misal nih untuk kantor saya mau warna merah tapi motifnya ini itu bisa ya? Oh bisa. Oke. Nanti dengan syarat tadi pesennya banyak. Oh berapa Karena itu minimalnya berapa? kalau kita sekali bikin motif itu, misal yang orange ini Mbak, Ya. ini kan benang pakan, yang bawa motif kan pakan tadi. Pakan ya, benang sekali pakan. bikin benang pakan itu kita buat 7-8 kain biasanya. Jadi minimal segitu. Minimalnya dengan segitu. warna yang sama, dengan motif yang sama. Oh gitu. Lebih dari itu lebih bisa lagi. Oh lebih bisa, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Oh gitu. Oke siap. Nanti deh kita taruh sini ya nomor teleponnya. Berarti ini juga melayani pembelian online juga ya? Iya. Bisa ya kalau ada online. Nah kalau pembelinya sendiri nih selain di Bali ada nggak di luar Bali atau bahkan internasional gitu, misal keluar negeri gitu, itu ada nggak? Kalau internasional kita belum. Yang ada itu orang sini beli, terus karena dia tinggalnya di luar negeri dibawa ke sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang luar yang pesan belum ada sih di kita. Ya, kita doakan semoga ada yang Amin, ini ya amin. sampai ke internasional karena biar terkenal juga loh. Biar terkenal Amin, juga tenun amin. Bali ini. Amin gitu kan. Ya biar karena bisa- pemerintah kita kan juga lagi menggalakkan nih UMKM tenun. Iya, gitu, Mbak. iya. Oh, gitu. Berarti ya kalau siapa tahu tadi yang ada beli di luar negeri kan tanya ini beli di mana gitu. Oh, beli di Iya. Bali. Nah, itu. Ini kemarin kita bisa, dapat pesanan orang mau umroh. Kita selain sarung juga bikin syal. Bikin syal yang dililit-lilit itu. Nah, itu kita bikin juga. Kemarin kita dapat pesanan orang mau umroh. Jadi mereka pesen buat sebelum berangkat kalau bisa udah jadi kayak gitu. Nah, kemarin udah berangkat. Oh, ini. udah berangkat. Jadi udah dipakai umroh ya? Udah. Oh, Masya Allah. Itu berarti kan sudah memperkenalkan nih ke warga-warga di Iya, Mekah kan? udah sampai Mekah. Iya, udah sampai Mekah. Ini kainnya udah sampai Mekah gitu kan ya. Selain itu, selain kita udah bahas tadi untuk internasional, itu kesulitan apa lagi sih yang Mas Irfan rasakan untuk menjalankan bisnis UMKM ini gitu? Karena ini masuknya UMKM ya gitu, apalagi turunan dari keluarga juga gitu. Iya. Di awal saya ngelola di tahun 2020 itu memang banyak masalah yang saya lihat gitu, karena kan memang sebelum saya ngelola itu dikelola cuma sama bapak saya sama ibu saya aja gitu. Jadi lumayan banyak masalahnya dari produksi, pemasaran, keuangannya juga kayak gitu. Jadi saya awalnya ngelihat itu dulu, ngelihat masalahnya di mana sih yang bisa saya benerin gitu. Kalau misalnya teknis produksinya, maksudnya nenunnya, bikin motif, celup dan lain sebagainya, itu bapak saya udah ahlinya gitu. Tapi saya ngelihat masih banyak masalah di manajerial ketika itu gitu. Jadi kapasitas produksinya yang masih kecil, terus keuangannya yang masih belum tertata, pemasarannya, terus pemesanan juga itu masih ya di sana lah letak-letak masalahnya. Karena kan emang beda ya generasi sekarang Iya. cara penjualan barangnya dengan generasi orang tuanya gitu. Iya, bahkan waktu sebelum-sebelumnya itu Mbak, ya alhamdulillah karena ini usaha turunan Mbak ya. Udah dari 1960 itu tadi kita udah punya banyak pelanggan di lokal. Gitu. Terutama kalau misalnya udah kayak musim-musim mau puasa lebaran Iya, kayak sekarang bikin ini, itu bener-bener. pesanan melonjak bisa 3 kali lipat. Kayak gitu. Dan itu datangnya dari lokal aja. Dari lokal-lokal Emang dari doang. Bali, lokal Bali ya. Bukan Bali sebenarnya, Apa di kabupaten aja gitu. Di desa saya, desa sebelah itu yang pesen kebanyakan dari sana gitu. Ya di luar itu juga ada, tapi memang di sana ini peminatnya karena memang udah dapat label dari masyarakat tenun khas gitu. Jadi karena masalah minat
masyarakat, minat konsumen yang banyak. Jadi demand-nya ada nih, tapi supply-nya belum memenuhi. Gitu. Jadi di sana ada gap tuh. Gimana caranya saya mengatasi gap tersebut gitu. Jadi tadi dari masalah-masalah tadi dibenerin manajerialnya, dari mulai produksinya, pemasaran, SDM-nya juga kayak gitu. Nah itu sih permasalahannya, dan utamanya sih memang karena kapasitas produksinya yang kita karena manual ya, tenaga manusia bukan mesin gitu. Kalau mesin bisa puluhan ratusan pieces per hari gitu, jadi gampang gitu. Tapi kita kurang di sana. Kekurangan tersebut tapi malah justru jadi kelebihan kita karena kita punya nilai seni. Iya benar, gitu. benar karena ini dengan tangan gitu. tangan handmade gitu. benar. Jadi itu kelebihannya kita di balik kekurangan itu. Gimana caranya kita tetap menyediakan kelebihan tapi kekurangannya kita minimalkan. Nah itu sih, jadi di sana masalahnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah perlahan membaik kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus meningkat lagi. Ya amin. Karena kan juga kalau meningkat kan juga memperkenalkan nih khas kain dari Bali gitu. Betul. Oke, kalau tadi kan kita juga sudah menyinggung nih support pemerintah terhadap UMKM. Itu kalau yang Mas Irfan rasakan selama ini, selama mengelola Trata ini, apa support pemerintah terutama untuk kain tenun Bali? Banyak mulai dari pelatihan, fasilitas, pendanaan dan lain sebagainya, fasilitas promosi dan lain sebagainya. Sekarang di kabupaten saya di Jembrane itu dibangun sentra tenun, gedungnya gede, baru jadi, kemarin diresmikan langsung sama Pak Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno. Diresmikan baru sekitar 2 bulanan lalu, sebelum Pak Jokowi datang ke sini. Iya. Nah itu diresmikan oleh Pak Sandiaga Uno, kemudian kunjungan Pak Jokowi juga ke gedung tersebut gitu. Jadi itu salah satu fasilitas yang besar lah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jembrane gitu. Pemerintah di kementerian sendiri, Kemenparekraf itu juga lagi menggalakkan UMKM naik kelas gitulah. Nah salah satunya juga tenun ini gitu. Makanya kemarin sempat diperkenalkan juga di G20 itu. Pak Sandiaga Uno itu beli produknya di Kelungkung. Di Desa Tenganan namanya. Nah itu tenunnya tenun Gringsing namanya. Tenun tuh ada nama-namanya ya? Itu memang khasnya mereka lah gitu, Gringsing gitu. Apa ya namanya, artinya Gringsing itu saya lupa juga gitu. Jadi Pak Sandiaga Uno, biar dibantu deh dicari arti tenun Gringsing gitu ya. Dicari aja. PR. Iya, makanya Pak Sandi itu waktu kunjungan ke sana langsung pesan gitu. Bu, saya mau 150 pieces gitu. Nanti jadinya sebelum event G20 itu kayak gitu. Nah, itu yang diberikan dihadiahkan ke pemimpin-pemimpin dunia itu. Gitu. Memang digalakan banget gitu. Jadi nanti waktu pemimpin-pemimpin dunia pakai itu kan warganya penasaran. Betul. Ya itu presiden saya pakai apa ya gitu. Jadi bisa nih, jadi penjualannya bisa ke internasional juga. Kalau batik kan udah ini kan udah jadi warisan budaya gitu. Udah dikenal internasional lah. Nah, sekarang lagi memperkenalkan tenun Bali namanya Ende. Nah, tadi kan namanya tenun Gringsing. Nah, kalau tenun dari Mas Irfan ini ada namanya atau enggak? Enggak ada sih, tenun aja. Berarti emang tenun Gringsing itu memang daerahnya mereka menamakan itu. Kelungkung, dari berarti tenun Gringsing dari Kelungkung dari gitu Kelungkung, ya. Dari Desa Tenganan. Desa Tenganan. Desa Tenganan. Gitu. Nah, kita nih dari tadi bahas tenun. Saya mau nanya harganya. Jadi range harganya ini berapa? Ini biasanya yang bikin pasar kita menyempit, mengerucut gitu ya. Tapi enggak mahal-mahal banget. Kalau misalnya yang kayak gini, sarung-sarung ini kita biasanya jual harga 495.000
nggak sampai 500 lah, nggak sampai setengah kan juta. apalagi ini handmade ya, jadi wajar dengan harga segitu Iya. gitu. Kalau yang tenun cak-cak itu bisa sampai 2 juta Mbak. Karena emang harganya. lebih lama ya prosesnya betul. ya. Betul. Kita Iya sih, juga ada varian yang memang dijual lebih mahal gitu, yang sampai 600.000 ada juga. Oh gitu. emang tergantung gininya Tergantung ya, motifnya kerumitan. juga. Oh tingkat kerumitannya juga. Ya emang wajar sih harga segitu karena tenun. Nah ini, jadi nanti Sobat Zakat yang mau beli dapat produknya kayak gini nih. Tara, tuh ini boxnya ya. Iya, itu cakep loh kemasannya ini loh kita. tuh. Ini kemasannya. Terus kita isinya. Wah ini juga dikasih panduan perawatan karena emang beda ya dengan Beda. kain-kain biasa ya. Jadi nanti untuk Sobat Zakat nih yang beli kain tenun juga sudah ada panduan perawatannya biar awet kain tenunnya karena ini Iya. emang handmade juga ya. Nah nanti ini ada ininya tuh kayak gini kemasannya. Oh ini. Jadi nanti Sobat Zakat nih yang mau beli kainnya nanti dapatnya kayak gini ya. Iya. Oke, berarti emang dari range harganya mulai dari 400 ribuan ya. Iya, Mulai 400.000. Ya emang kan kain tenun tuh memang segitu sih. Iya. Harganya udah wajar Rata-rata banget segitu. itu. Udah wajar banget. Oke. Nah, tadi kan Mas Irfan cerita nih kalau baru ya di DSM. Iya. Nah, kalau Teratai sendiri nih udah ada kolaborasi belum dengan DSM? Maunya Oh kita maunya ya kolaborasi. DSM untuk seragam ya. Iya bener. Iya Bener udah kan? pakai endek sekarang. Iya, Nih kan? harusnya pesan di saya Iya nih. kan karena kebijakan juga ya setiap hari hari Kamis ya. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang ada di Bali menggunakan endek gitu. Jadi nanti nih DSM tahun baru, seragam baru. Ya? Oh Rabu ya. Oh sekarang diganti Rabu Rabu. ya? Oh sekarang Rabu. Bukan, maksudnya kalau Seragamnya ya? seragam khusus Sonder semua itu sekarang Rabu, Kamis. Oh hari Rabu. Ah iya benar. Nah itu mau hari Rabu, hari Kamis bebas. Yang penting nih belinya nanti di Teratai ya. DSM ya. Catat Pak. Jadi nanti seragamnya pakai Teratai gitu kan. Langsung dapat orderan Iya, saya. sudah dapat orderan. Ya nanti hitung-hitungan. Nah, kita udah bahas juga nih tentang banyak juga pengetahuannya ya dari kain tenun ini. Saya kira tadi benang itu loh. Saya kaget juga kirain nama benangnya, ternyata emang Nggak, nama fungsinya. Kalau jenis benangnya itu kita pakai rayon, Mbak. Oh, rayon Benang ya rayon. ya, Jadi saya tahu. benang rayon itu nanti kalau ini sudah dicuci dia lembut. Lembut banget ini. Kayak katun gitu. Katun iya benar. Itu benang rayon. Oke, jadi Kalau di tenun itu biasanya kalau nggak rayon dia pakai benang mesres. Tapi kalau benang mesres itu dia lebih apa ya? Lebih tipis. Karakternya lebih tipis. Terus kalau dicuci ya kayak benang kayak kain kayak gini. Dia karakternya gitu. Kalau buat sarung lebih cocok pakai ini. Itu lebih tebal karena pakai di bawah kan. Iya. Di bawah gitu. Kalau misalnya nerawang kan lucu nanti. Iya, kelihatan semua nerawang. Itu ya PR-nya DSM ya, catet nih. Hari Rabu ini tahun baru soalnya. Saya lihat soalnya seragamnya belum ganti nih. Nih Iya, pakai kain bener, dia bener. kan ya. Alhamdulillah belum pesen baju baru. Oke, terakhir nih Mas Ivan penutup ya. Bisa disampaikan nih pesan-pesan khususnya untuk para pebisnis UMKM nih di Bali untuk tenun ATBM agar kan saling menguatkan juga dan bisa bersama-sama memperkenalkan tenun Bali atau endek ini ke luar negeri gitu. Silakan Mas Irfan. Ya, pesan saya untuk seluruh pengrajin di Bali, untuk seluruh pengrajin di seluruh muka bumi ini, nenun itu memang bosen karena lama prosesnya, hasilnya cuman selembar. Tapi dari sana kita bisa menjual seni, kita bisa menjual budaya kita. Di sana warisan nenek moyang kita ada di sana. Jadi ayo pengrajin yang saat ini punya anak, punya kerabat, ajak, kenalkan, biar mereka merasakan juga warisan budaya ini. Kita harus punya penerus nih.
untuk meneruskan budaya ini. Gimana caranya biar budaya ini nggak hilang di telan zaman gitu. Di desa saya aja tinggal keluarga saya yang meneruskan gitu. Jadi di Bali ini kalau bisa endek ini harus dilestarikan karena tadi kalau misalnya capek ya memang capek tapi nilai jualnya tinggi bos. Iya, benar. Dan juga ya untuk menjaga kelestarian dari tenun Bali gitu. Iya. Biar nggak kalah nih sama kain-kain lainnya gitu kan ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan, sekali lagi dong tepuk tangannya untuk Mas Irfan. Semoga Teratai sukses terus, bisa Amin, dikenal amin. di seluruh dunia ya. Amin. Seluruh alam semesta. Amin. Nah, baik Sobat Zaka, jangan lupa nih ya, tadi kan udah kita cantumin lagi deh nomornya dan juga online shopnya dari Teratai. Jadi teman-teman yang mau pesen untuk seragam atau untuk kegiatan lainnya bisa pesen di Teratai. Oke, sekian podcast DSM Podcast Inspirasi Berbagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channel Dompet Sosial Madani. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas warahmatullahi Irfan. wabarakatuh. Sama-sama Mbak Ayu. Yeay. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.